Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Purwanti. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda Seberang. Dan jurusan saya adalah bimbingan konseling Islam dan sekarang semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi yang berkaitan dengan film The Mighty. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai film The Mighty dan hubungannya dengan materi psikologi. Nah, di sini sekilas info bahwasanya cerita ini menceritakan tentang anak yang menderita disleksia, di mana penyakit disleksia ini adalah yang mempengaruhi pembelajaran, daya ingat, dan minat belajar kepada anak, sehingga anak yang mengalami disleksia ini susah belajar dan susah menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu di sini saya menjelaskan mengenai beberapa tokoh, yaitu 3 tokoh yang bernama Maxwell Cain, Kevin Dillon, dan mamanya Gwen Dillon. Baik. Dan di cerita ini kita sudah mengetahui ya bahwasanya Maxwell Cain ini mempunyai trauma terhadap orang tuanya, apalagi bapaknya yang sudah membunuh mamanya. Maka dari itu Maxwell Cain hidup bersama kakek neneknya. Nah, Maxwell Cain ini mengalami sebuah trauma sehingga menurut saya Maxwell Cain ini mengalami pendekatan Gestalt, di mana ia belum bisa lepas dari trauma atau masa lalunya, akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Kevin Dillon, perlahan-lahan Maxwell Cain ini berubah dan dapat mengatasi dirinya meskipun dia mengalami disleksia. Karena ada dorongan atau ada support dari temannya. Dan di sini ketika dia sedang berproses itu mengalami yang namanya pendekatan behaviorisme karena terjadinya respon antara Kevin Dillon dan Maxwell Cain. Dan di sini juga kita mengetahui ya bahwasannya dampak dari trauma itu sangat buruk, apalagi orang yang belum bisa memaafkan atau belum bisa melupakan. Maka dari itu, orang yang mengalami trauma atau masa lalu yang buruk itu butuh sekali dukungan, butuh sekali namanya didampingi, dan membutuhkan pelukan erat dari orang-orang terdekatnya. Meskipun itu orang yang baru ia kenal. Kalau misalnya dia sudah nyaman, pasti dia akan merasakan bahwasannya orang ini bisa membantu dia untuk merubah kepribadiannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita ketahui Kevin Dillon dan Maxwell Cain ini adalah teman, di mana awalnya Kevin Dillon ini sempat merasa jengkel atau tidak suka kepada Maxwell Cain ketika dia terjatuh di lapangan basket, dan ternyata Maxwell Cain ini hanya menjadi domba hitam, di mana yang melakukan itu adalah teman atau orang yang suka banget membuli Maxwell Cain. Nah, ketika itu Kevin Dillon juga baru mengetahui bahwasannya Maxwell Cain ini adalah tetangga barunya, dan disitulah terjadi interaksi atau sebuah respon antara Kevin Dillon dan Maxwell Cain. Dan di sini juga terjadinya pendekatan behaviorisme, adanya pembentukan atau sebuah pendekatan baru antara respon dan stimulus antara Kevin Dillon dan Maxwell Cain. Dan di sini juga terdapat pendekatan humanistik, di mana Kevin Dillon ini sangat mengambil perannya dalam membantu Maxwell Cain untuk berubah, baik dari cara membacanya, baik dari cara respon atau menanggapi keluarganya. Kevin Dillon sangat sabar menemani Maxwell Cain yang mempunyai beberapa keterbatasan. Dan terlihat juga cara Kevin Dillon ini membimbing Maxwell Cain dalam membaca dengan cara yang dia paham bahwasannya Maxwell Cain ini sebenarnya bisa membaca, tapi dengan cara yang lebih berbeda atau sangat berbeda dari anak-anak yang lain. Seperti bahwasannya Kevin Dillon ini berkata kepada Maxwell Cain kalau setiap cerita, setiap kata itu adalah cerita, setiap kata itu mempunyai arti, seperti itu. Nah, di situ baru
Max Wilken tahu bahwasannya dia bisa membaca, tapi dengan caranya sendiri. Nah, di sini juga Kevin Dillon itu menggunakan pendekatan humanistik karena dia sangat fokus kepada sahabat barunya ini. Ya, dari dia membantu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, terus bagaimana dia bisa bisa melawan orang yang sering membulinya, dan dia juga ibaratnya dia menjadi otak Max Wilken pada saat itu, dan yang menjadi kakinya adalah Max Wilken itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Kevin Dillon ini kan mempunyai keterbatasan juga, yaitu dia mempunyai fisik yang kurang baik daripada manusia-manusia yang lain. Dan Max Wilken dan Kevin Dillon ini juga saling melengkapi dalam fisik. Kemudian mamanya Kevin Dillon yang bernama Gwen Dillon ini juga dia mengalami menggunakan pendekatan humanistik, di mana kita ketahui ya bahwasanya kasih ibu itu sepanjang masa. Nah, ibu tidak akan menelantarkan kondisi anaknya bagaimanapun kondisinya dia lahir. Nah, di sini juga kita ketahui bahwasannya di mana anaknya ini mengalami cacat dari lahir. Akan tetapi Gwen Dillon, mamanya Kevin Dillon ini, Mrs. Gwen ini tidak menyerah untuk membimbing atau menyemangati anaknya. Dia percaya, Gwen Dillon ini percaya bahwasannya anaknya akan tumbuh, akan bisa meraih cita-citanya seperti anak yang biasanya, yang pada umumnya. Nah, di sini juga dukungan Gwen Dillon kepada anaknya yang mempunyai sahabat baru, mempunyai tetangga baru yang bernama Max Wilken. Ini juga dia sangat berantisipasi dan sangat semangat karena dari situ anaknya juga bisa dapat bereksplor lebih banyak. Ya, walaupun pada saat itu Gwen Dillon sempat putus asa karena Kevin Dillon masuk rumah sakit, tetapi dia dengan dia menggunakan pendekatan humanistik, dia tetap fokus dengan perkembangan anaknya. Dia percaya bahwasannya anaknya ini bisa tumbuh, dan walaupun dengan usia yang sudah tidak lama lagi, tapi dia tetap optimis, dia tetap bersemangat untuk menemani anaknya sampai cita-citanya itu tercapai. Nah, di sini juga Gwen Dillon ini juga sangat respect ya kepada Max Wilken, ya karena kasih sayangnya dan sifat keibuannya yang sangat besar kepada anaknya, begitupun juga sahabat barunya. Dan di akhir cerita kita mengetahui bahwasannya psikis anak atau pola pikir anak dan mindset itu sangat-sangat penting dalam pertumbuhannya, baik itu dalam segi pergaulan atau kasih sayang, itu sangat penting. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pendekatan yang dialami oleh Max Wilken dan pendekatan yang dialami oleh Max Wilken ini adalah pendekatan Gestalt, di mana dia belajar dari masa lalunya yang kelam, yang mempunyai trauma, apalagi dia mempunyai keterbatasan disleksia. Maka dari itu dia menggunakan Gestalt, di mana dia butuh dukungan dalam berproses dalam segi bidang belajar dan berbaur di sekitar lingkungannya. Dan sahabatnya Kevin Dillon, dia menggunakan pendekatan humanistik dan behaviorisme. Begitu juga dengan Max Wilken tadi, di mana di antara Max Wilken dan Kevin Dillon ini mengalami respon yang sangat bagus, sehingga mereka ini sama-sama berproses, sama-sama mencapai cita-citanya, dan sama-sama merubah dalam masa lalunya. Dan Kevin Dillon ini juga mengalami pendekatan humanistik dengan rasa empatinya yang sangat kuat kepada Max Wilken. Dan selanjutnya adalah Mrs. Gwen yang menggunakan pendekatan humanistik dengan sifat keibuannya yang sangat kental dan optimisnya yang sangat kuat untuk
membantu anaknya dalam mencapai cita-citanya, walaupun itu mungkin sedikit sakit ya yang menjadi Mrs. Gwen ini, karena mempunyai anak yang sakitnya tidak bisa diobati lagi dan akhirnya harus kehilangan anak sematawayangnya. Akan tetapi dengan masa-masa yang dilewati sebelum anaknya tiada ini membuat Mrs. Gwen ini menjadi sangat kuat pendekatan humanistiknya, karena dia sangat fokus untuk perkembangan anaknya. Jadi dia tidak memikirkan bahwasanya kedepannya bagaimana, tapi dia fokus kepada prosesnya, tidak fokus kepada hasilnya nanti, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi psikologi dengan film The Mighty. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pemahaman. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.